الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا. صدق الله العظيم. Para hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita mengucapkan puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan kurnia-Nya kepada kita Bandung. Hingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah meluangkan wadah kepada kita ringan langkah untuk menaikkan salah satu daripada titah Allah yang Allah wajibkan bagi kita bersama, yaitu salat Jumat serta diiringi daripada rukun doa al-khutbah. Kemudian selawat bernada salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada al sahabat beliau sekalian. Kata-kata ta'zim keikraman yang mulia yang pertama sekali kepada Imam Masjid Besar Al-Furqan, kemudian seterusnya kepada BKM Badan Kemakmuran Masjid, dan seterusnya kepada guru kami, orang tua kami, dan kepada seluruh para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam satu riwayat daripada Imam Al-Baihaqi, bahkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zawjatun mu'minatun tu'inu ala amril akhirah. Dalam hadis yang lain disebutkan wa zawjatun mu'minatun tu'inu ala imanihi. Apa artinya? Nupegah di baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada tiga harta yang paling utama di dalam kehidupan kita. Bil makna rumah yang besar yang katanya bangun, ataupun kendaraan yang mewah yang katanya uronyo, untuk mempermudah jarak tempuh katanya kepada maksud dan tujuan kita. Walau itu secara pandangan katanya tak anggap yang bahawanya harta, tetapi menurut daripada pandangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada harta yang lebih daripada harta yang katanya pahami urangnya. Nal hebo harta yang paling utama, di mana hartanya selalu mengiringi akan kita kemanapun kita akan pergi, apapun aktivitas dan kegiatan kita. Justru hartanya selalu mengiringi katanya homantang yang tajak, pemantang yang kata bubut. Tetapi manusia orangnya lalai untuk menjaga daripada harta yang memang harta secara pandangan agama, bahkan secara pandangan Rasul. Itulah merupakan harta yang paling utama di sisi pandangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa salah satu daripada harta yang paling utama yang dijelaskan oleh baginda? Yang pertama, lisanun zakirun, adalah lisan yang selalu katanya mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan bentuk zikir yang katanya ungkapkan itu bahagian daripada katanya mengingat akan Allah. Salah sabuh daripada katanya mengingat akan kebesaran Allah. Salah sabuh daripada katanya mengingat daripada sifat keagungan dan sifat kemuliaan Allah. Justru mereka itu menyebut segala bentuk sifat daripada sifat kamalat. Artinya daripada sifat kesempurnaannya Allah. Makanya dalam satu ayat Allah pernah menjelaskan, fadhkuruni azkurkum. Ingat olehmu, sebut olehmu akan daku, azkurkum, justru aku akan mengingat akan kamu. Orangnya katanya selalu mengingat akan Allah, selalu katanya berzikir kepada Allah. Tetapi bagaimanakah Allah mengingat akan diri katanya sebagai bentuk gambaran umum supaya kita paham daripada Allah mengingat akan diri kita. Salah sabuh daripada fadhkuruni adzkurkum, ingat olehmu akan daku, justru aku akan mengingat akan kamu. Di mana oleh Allah Subhanahu wa taala nupaso lam ati getanyo yang namanya hidayah. Nupaso lam ati getanyo oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya inayah. Apa makna daripada inayah? Makna daripada inayah adalah perhatian khusus. Allah geperhati getanyo gekalan getanyo nan nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Allah akan berikan kepada kita taufik untuk getanyo beristiqamah di dalam menjalankan daripada segala bentuk aktivitas ibadah, lebih-lebih yang namanya aktivitas kegiatan daripada perbuatan ataupun a'malun salih. Yang adalah merupakan Allah mengingat akan diri hambanya, mudah katanya untuk melaksanakan daripada titah Allah, bahkan katanya segala bentuk kegiatan ibadat tanpa lelah katanya untuk memperjuangkan, bahkan tanpa lelah katanya untuk beristiqamah di atas kebaikan, bahkan di atas ibadat yang memang Allah perintahkan bagi kita. Cuma kadang-kadang bagi katanya orangnya sebahagian memahami yang bahwa seolah-olah zikirnya barang yang hana penting. Padahal menyatakan di dalam dialog antara seorang pemuda dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, apa katanya? Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sungguh sangat banyak sekali. Di dalam syariat katanya Allah memerintahkan bagi katanya untuk ja'waji man istata'a ilaihi sabila, artinya mereka itu mampu untuk melaksanakannya. Allah juga merintahkan di dalam syariat katanya pula melaksanakan yang namanya puasa Ramadan, bahkan akan sebentar lagi katanya akan masuki yang namanya bulan kemuliaan. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menunaikan yang namanya zakat fitrah ataupun yang namanya zakat mal. Menasyid Allah di dalam syariat katanya memerintahkan untuk katanya bermudawamah ataupun hadir katanya di dalam majlis ilmu. Tetapi hal-hal yang lainnya dalam kehidupan katanya seolah-olah itu barang yang sungguh sangat berat. Berat dat untuk terpuput. Hingga dipertanyakan oleh seorang pemuda, ya Rasulullah, syariat Islam ya Rasulullah cukup jai. Hingga nupegah ledra nubalun ya Rasulullah, salah sabah daripada nasihat ataupun salah sabah daripada amalan supaya segala bentuk syariat yang cukup le justru bagi lun untuk mudah untuk lun laksanakan daripada syariat itu. Apa kata baginda pada saat itu? Wahai pemuda, basahi lidahmu daripada mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya jalan satu-satuji supaya katanya mudah untuk beramal saleh, supaya katanya mudah untuk membantu yang namanya orang yang memang membutuhkan daripada bantuan kita, supaya mudah katanya untuk melaksanakan yang namanya syariat Islam. Jalan satu-satuji hal yang disampaikan oleh Rasulullah kepada baginda apa itu? Basahi lidahmu daripada mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah dikatakan oleh Imam Ahmad, apa kata beliau? Orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, justru hatinya itu dibaratkan bagaikan satu benteng yang kokoh.
Katanya yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menurut daripada Imam Ahmad adalah merupakan salah satu daripada benteng yang kokoh. Kokoh tak artinya. Jadi dikala yang namanya syaitan alaihi laknatillah ingin menggoda ataupun ingin merasuki dengan berbagai macam bisikannya supaya katanya terlena dengan kehidupan yang memang menjauhkan diri katanya dengan Allah, justru pada saat itulah terbatasi daripada ruang geraknya. Pakan karena ate orang yang berzikir kepada Allah, yang pertama ate ganya sebuah benteng yang kokoh, yang kedua hatinya ataupun ate orangnya dalam keadaan bersih, bersih hati. Bangka geli hati justru celah bagi syaitan untuk mengadu ataupun menggoda kita dengan berbagai macam bisikan. Bakwatenyan terbatasi daripada ruang geraknya untuk menipu daya daripada seluruh manusia di alam jagat raya. Makanya waktu takala nuranya, berapa orang yang mau untuk berzikir kepada Allah? Kebukti dekalan. Seketika imam memimpin Allahumma antas salam, jadi makmum yang lain kadang-kadang bukan Allahumma antas salam yang dibaca, Allahumma antas langsung jalan ke dihuluan. Jadi seolah-olah dikirnya barang yang hana penting, seolah-olah hal yang memang terpenting dalam kehidupan kutanya cuma tok-tok ibadah, sembahyang tok-tok. Dikirnya barang yang hana penting. Padahal zikir itu adalah salah satu daripada perkara yang memang nak terpelihara daripada keimanan katanya. Afdalul zikri la ilaha illallah. Segagat daripada zikir adalah daripada lantunan la ilaha illallah. Makanya katanya bela tak la ilaha illallah pakan karenanya zikir. Bahkan menurut daripada Imam Ibnu Abbas, walau afdalul zikri la ilaha illallah, menurut daripada Imam Ibnu Abbas terbenar dalam kategori zikir sudah perbuatan yang soleh. Ini tajak berjalan. Rupanya seketika katanya tajak berjalan, ada yang namanya duri. Justru kadang-kadang durinya celaka daripada orang yang melintasi daripada jalan itu. Jadi tapi supaya apa? Nak terselamatkan daripada ban bek kempes daripada orang yang lalu daripada jalan itu. Menurut daripada pandangan Imam Ibnu Abbas, itu termasuk dalam kategori zikir. Tetapi katanya hajat terpungkiri yang bahawa afdalul zikri hanalain la ilaha illallah. Makanya apalagi kadang-kadang kita ingin dalam lagi katanya pemati selamat iman, justru pu biasalah daripada kalam-kalam kalimah thayyibah. Mudah-mudahan seketika sakratul maut, artinya berpisahnya yang namanya roh di dalam tubuh katanya, justru akan menjiwai, justru akan membiasakan, bahkan detik-detik katanya mudah bagi katanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Para hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang paling utama menurut daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua lisanun zakirun. Yang kedua qalbun syakirun. Apa makna daripada qalbun syakirun? Hati yang selalu bersyukur katanya dia atas bentuk nikmat yang akan diberi oleh Allah. Berbicara masalah nikmat justru sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung akan nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kamu itu tidak sanggup untuk menghitung daripada nikmatku. Tetapi secara pandangan agama, kalaupun katanya ingin tanakkan nikmat itu cuma dua. Dalam nikmat Allah seketika diikhtisarkan, seketika diperingkah oleh para ulama cuma dua. Yang pertama, ada yang namanya nikmat yang sifatnya mutasil dengan kita. Apa makna daripada nikmat sifatnya mutasil? Musambung katanya. Ada yang namanya nikmat itu sifatnya munfasil. Apa makna munfasil? Nikmat itu berpisah. Salah sabah daripada nikmat yang sifatnya mutasil dengan katanya apa mata? Nyo katanya yang mestinya mandum na mata. Onaga tungku hana syukur sih.
Jadi salah satu daripada nikmat syukur mata yang akan melengket di dalam kepala kita, yang adalah merupakan nikmat Allah. Bagaimanakah katanya untuk mensyukuri akan nikmat Allah? Justru katanya takalan kepada sesuatu perkara secara pandangan agama itu terpuji. Tetapi kalaulah daripada pandangan katanya melihat kepada sesuatu yang memang hana terpuji, walau lisan itu bisa mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah, tetapi secara pandangan mata itu belum masuk dalam kategori syukur. Bahkan di dalam perkataan daripada Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan yang bahwa apabila seseorang ingin mensyukuri akan nikmat Allah, justru mereka itu harus mempunyai daripada 3 pola. Yang pertama, dia itu harus mengenal dulu siapa pemberi nikmat. Rupanya dengan bentuk kajian, pengetahuan, hal yang disampaikan oleh guru-guru, bahkan yang disampaikan oleh orang saleh, pahamlah kita yang bahwa pemberi nikmat itu Allah. Kemudian setelah gedanya dah debu yang bawa pemberi nikmat, pola yang kedua apa itu? Gedanya menyebut-nyebut akan sifat kebesaran Allah, melaksanakan apa salah satu daripada titah Allah, rukuk dan sujud, itu bahagian daripada bentuk rasa syukur gedanya di atas bentuk nikmat yang akan lebih oleh Allah. Kemudian yang kedua apa itu? Yang kedua, pergunakan nikmat yang akan lebih oleh Allah pada jalan-jalan yang terpuji. Tetapi kalaulah mata yang akan lebih oleh Allah kalian buat perkara yang haram, menurut daripada Habib Umar, ulama di Nanggro Yaman yang memang urunnya katanya kadang-kadang hantam pernah merumpuk, tak kala melalui daripada media, apa kata beliau? Apabila matanya selalu dipakaikan, bahkan selalu memandang kepada perkara yang haram, justru seketika dia itu rukuk dan sujud mengabdi dengan Allah dengan salat, mereka itu tidak akan pernah mendapati daripada enaknya, lazatnya, tenangnya, khusyuknya dalam ibadat. Hampir pakon mata gedanya tu bayang-bayang kepada barang yang mungkar kali-kali. Makanya memang gedanya perlu ibadah gedanya bertenang, supaya gedanya di dalam beribadah kepada Allah berkhusyuk, supaya ibadah gedanya di dalam salat dalam keadaan berikhlas. Salah satu jipu jaga pandangan gedanya hingga akan terdapati daripada halawatul iman. Apa itu halawatul iman? Rasa manisnya iman dan rasa mudah dan ikhlas dan mangat gedanya untuk beribadah akan Allah. Tidak teranggap yang bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk barang yang memang dengan paksaan. Yang kedua, qalbun syakirun, hati katanya yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, nikmat yang sifatnya munfasil. Pun mana munfasil? Nikmat yang sifatnya berpisah. Jabatan yang diberi oleh Allah. Orangnya katanya kadang-kadang menjabat dia ke imam besar masjid, ataupun menjabat pak imam di kampung, ataupun kecamat, ataupun orangnya katanya menjabat pun ketua DPRA, DPRK, bahkan DPR RI. Salah satu daripada mensyukuri nikmat yang namanya jabatan yang diberikan oleh Allah, justru upayakan dengan pangkat dan jabatan yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk lahan ataupun sebagai bentuk wasilah untuk mendekatkan diri katanya dengan Allah. Tapi memang katanya kalau nabi jabatan oleh Allah yang namanya nikmat yang sifatnya berpisah dengan katanya tujuan jih untuk mengumpulkan yang namanya uang ataupun untuk mengumpulkan harta yang banyak, fantadir sa'ah, ingat olehmu al-liqab asyadid, justru balasan daripada Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat besar. Justru itu akan diperuntukkan kepada mereka-mereka yang diberikan jabatan oleh Allah, tetapi tidak diupayakan dengan bentuk satu alat mendekatkan diri mereka itu dengan Allah, tetapi mencari kesempatan untuk mencari daripada kesenangan dunia. Yang adalah merupakan malapetaka yang besar. Jadi tujuan jih katanya belaid, bagaimana dengan jabatan nikmat yang sifatnya berpisah dengan katanya berlebih dah katanya dengan Allah. Bila perlu kadang-kadang katanya pu bentuk yang namanya pu saf yang pertama,
Itu mereka-mereka yang memang mempunyai power ataupun kekuatan ataupun mandat yang diberikan oleh Allah, beja kesabuh daripada contoh keteladanan bagi mereka-mereka yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala amril akhirah, ataupun dalam hadis lain disebutkan wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanihi. Bil makna apa? Harta yang paling utama yang dipegang hari Rasul dalam kehidupan perumah yang saleh, perumah yang taat. Mai tanya kadang-kadang orangnya wateta wado perumah dengan semayang Tuhan. Itu bisa menjadi satu bentuk permusuhan yang besar. Jid ke awal daripada rusaknya rumah tangga yang sedang kita bina. Wateta wo kadang-kadang ya dia saja dah. Padahal urinang yang salehnya ke yang geyu pelihara, geyu jaga. Bila perlu kalaupun katanya dalam keadaan emosi dengan sikap yang timoh lam ate katanya, tak upayakan bagaimana katanya bersabar untuk terhadapi daripada hal-hal yang demikian. Ad-dunya mata. Wa khairul mata'id dunya al-mar'atun salihah. Dunianya Allah merupakan perhiasan, kata Rasul. Wa khairul mata'id dunya, dan segagat daripada perhiasan dunia al-mar'atun salihah, itu daripada urinang yang saleh, urinang yang yabut ja kepada majlis ta'lim, di mana yang ada yang namanya pengajian aktif. Kadang-kadang ngawurung yang lainnya laginya, itu istri yang memang demikian itu tanpa katanya tak jaga dengan baik. Tetapi istri yang memang kadang-kadang di luar sana dia itu mengumbar-umbarkan daripada auratnya, biasa-biasa, tenang-tenang mendang. Bahkan secara agama kan daripada Nabi Allah Ibrahim, apabila ada yang namanya perempuan ataupun istri yang memang senang untuk mengumbar-umbarkan daripada hal yang berhubungan dengan rumah tangganya, bahkan pelumah aurat di khilai ramai yang memang bukan mahramnya, apa kata daripada Nabi Allah Ibrahim? Tinggalkan dia. Kitanya ada tinggal ayo tu. Karena memang kekuasaan orangnya imat leurino. Karena memang katanya tak lepaskan akan mereka itu perempuan, ya katanya hanapu atau pejuh. Tetapi apa kenyataan yang kita dapati pada masa sekarang? Katanya orangnya ipubut ataupun dijadikan bagaikan sabuh lemit. Jiado katanya. Yang apabila kaimat peranan nanggro ataupun kajimat dalam sabuh kepemimpinan oleh yang namanya urina. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urinang yang saleh, urinang yang taat, yaitu istri yang memang dia itu menerima apa adanya daripada hal yang kita bawa pulang kepada mereka itu ikhlas, senang. Nyan urinang nyan adalah merupakan harta yang paling utama, sebagaimana disabdakan, sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan harta yang paling utama dalam kehidupan macam yang pertama lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua hati yang selalu bersyukur di atas bentuk nikmat yang akan diberi oleh Allah. Kemudian istri yang saleh, perumah yang taat, yang memang membantu akan agama katanya. Pada dasar si katanya wajib pubut. Orangnya kahana mampu tak pubut. Ayo intat pak pengajian katanya hantar tim. Jadi sampai di mana radna jegad katanya orang. Mungkin yang mentang yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jina kita dalam rukun wal khutbah, tolong gerak simak supaya nasah Jumat kita nyoba oro yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.